Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan. Saya beri judul ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu, bagian hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah mengenal Allah. Mengapa? Sebab pengenalan akan Allah akan membawa kita mengalami perubahan yang besar dalam hidup kita. Baik perubahan hidup yang sekarang maupun arah atau jalan hidup kita akan menuju kepada kehidupan, bukan kepada kematian kalau kita mengenal Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Matius 7 ayat 13-14 mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa jalan yang sempit merupakan jalan orang yang mengenal Allah akan menuju kepada kehidupan. Karena itu kita disuruh untuk memilihnya. Nah, firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk memeriksa diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah dengan benar, atau jangan-jangan kita belum mengenal Allah. Nah, saya mau katakan bahwa orang Kristen belum tentu mengenal Allah. Saya katakan juga orang yang ke gereja belum tentu juga mengenal Allah. Bahkan saya bisa katakan, jikalau kita hanya membaca dan kita ahli dalam kitab suci, belum tentu kita benar-benar mengenal Allah. Contohnya siapa? Contohnya yaitu ahli Taurat, orang Farisi. Mereka setiap hari membaca kitab suci, hafal. Bahkan pengetahuan firman-Nya gak main-main. Namun ternyata mereka menolak Yesus. Mereka tidak mengenal Allah. Nah, banyak kita berpikir kalau sudah jadi orang Kristen, pergi ke gereja, bahkan melayani Tuhan, kita berpikir sudah mengenal Allah. Namun ternyata ukuran pengenalan akan Tuhan bukanlah demikian. Namun yang pasti, orang yang mengenal Allah pasti akan dikenal Allah. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Nah, barusan kita membaca ada orang-orang yang melakukan pelayanan dengan karunia yang luar biasa. Namun pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Hidup seperti ini adalah hidup yang sia-sia. Sebab apa yang dilakukan selama ini, tenaga yang dikeluarkan, waktu yang dihabiskan selama ini ternyata bukanlah yang paling penting dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, sebab itu mari kita belajar bagaimana ciri orang yang mengenal Allah dengan benar dan tepat menurut standar Allah, bukan hanya asumsi kita atau praduga kita, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Jadi pertanyaannya adalah, apa standar yang paling tepat bagi kita disebut orang yang mengenal Allah? Mari kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 mengatakan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pagi hari ini kita akan mengerti bagaimana ciri-ciri orang mengenal Allah. Yang pertama, yaitu pikiran yang tidak sia-sia. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama, memiliki pikiran yang sia-sia. Kata pikiran yang sia-sia ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan berpikir sombong atau memiliki pikiran yang sombong. Nah, jadi kita lihat orang yang mengenal Allah, hal pertama yang akan berubah adalah pikirannya. Sebab hal yang paling sulit yang membuat orang sulit mengenal Allah adalah karena pikiran yang keras, pikiran yang sombong. Sehingga orang sulit mengenal Allah. Lihat orang ateis. Rata-rata mereka adalah orang yang pandai, pintar, pikiran mereka kuat. Sehingga hal inilah yang membuat mereka sulit mengenal Allah. Hati-hati kalau Anda orang yang pintar, pandai, sangat kuat dalam berpikir. Jangan sampai pikiranmu membuatmu tidak bisa mengenal Allah. Jadi coba kita renungkan, orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan sombong. Pikirannya tidak akan sombong. Dia tidak akan meninggikan diri. Sebab saat kita mengenal Allah, maka kita akan merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita akan merasa bahwa Tuhan itu sumber kehidupan kita. Artinya tanpa Tuhan kita tidak bisa benar-benar hidup. Kita lihat sebuah kisah waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang 9. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus dan kawan-kawannya mengalami masalah yang serius, yang besar. Bayangkan mereka tidak bisa makan hari itu karena mereka tidak memiliki hasil pada hari itu. Mereka telah putus asa sebab mereka semalam-malaman tidak menangkap ikan. Namun ada Yesus yang menyuruh mereka untuk menolakkan perahu mereka, dan singkatnya mereka taat, dan ketaatan mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan berkelimpahan ikan yang dihasilkannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saat mereka melihat mujizat Tuhan itu, mereka tersungkur dan berkata, aku orang berdosa. Logika mereka dipatahkan dengan mujizat Tuhan. Akhirnya mereka tersungkur di hadapan Yesus. Wow, luar biasa. Nah, demikian ketika kita mengenal Tuhan,
berjumpa dengan kuasanya yang dahsyat, Allah yang besar, maka kita akan merasa bahwa kita sangat kecil dan tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu sekalian, ciri yang kedua, orang yang mengenal Allah adalah mereka memiliki pengertian yang tidak gelap. Dalam bahasa aslinya memiliki arti ketidaktahuan tentang hal-hal ilahi. Jadi tadi dikatakan Paulus, orang yang tidak memiliki pikiran yang gelap. Saat kita mengenal Allah, maka pengertian kita akan menjadi terang oleh firman Allah. Firman yang adalah pelita akan menjelaskan bagaimana kita hidup kudus, hidup benar, dan hidup yang berkenan kepada Allah. Pengertian kita tidak gelap lagi, sehingga kita menjadi terang, menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Orang yang bodoh di sini bukan karena IQ, namun karena mereka tidak memiliki pengertian, sehingga mereka sulit hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita mengenal Allah, maka kita akan hidup dalam kebenaran, karena pengertian kita sudah terang dan tidak gelap lagi. Jadi kita bisa cek, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita mengenal Allah. Ciri yang keempat, dikatakan tidak jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengatakan jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan selalu merindukan Dia. Mengapa? Sebab Dia pribadi yang sangat indah. Dia pribadi yang akan membuat kita terus-menerus jatuh hati. Allah itu kasih. Dia bukan hanya mempunyai kasih, namun pribadinya, jati dirinya adalah kasih. Jika kita mengenal Allah, mengenal Dia, maka kita akan suka tinggal dekat Allah. Pemazmur mengatakan, Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Apakah Anda suka berdoa? Suka bersekutu? Atau Anda tidak suka? Persekutuan atau doa merupakan sesuatu yang boring, berat bagi Anda? Kalau kita tidak suka berdoa, berarti tandanya kita belum benar-benar mengenal Dia. Sebab pribadi Allah yang indah membuat kita tenang, damai, penuh sukacita. Jika kita benar-benar mengenal Allah, maka kita akan suka berdiam di dalam hadirat Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan mereka tidak tumpul. Kalau kita mengenal Allah, maka perasaan kita tidak tumpul. Efesus pasal yang keempat tadi, ayat yang 19 mengatakan, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi inilah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, perasaannya akan tajam dengan suara Tuhan, bukan suara hawa nafsu. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan memiliki persekutuan sesuai dengan poin yang keempat tadi. Sehingga kita akan selalu dikendalikan dengan suara Tuhan, keinginan roh, supaya keinginan daging kita bisa kendalikan. Coba cek apakah kita dikendalikan oleh daging atau roh. Hal inilah yang mencirikan kita benar-benar mengenal Allah atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian sharing saya pada pagi hari ini. Mari kenallah Tuhanmu. Dengan kita memiliki persekutuan, kita memiliki pikiran yang terang, kita memiliki pengertian yang tidak gelap, kita memiliki perasaan yang tajam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati
kita semua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Amin.